Wah, damage-nya ampun-ampunan. Tapi untuk sekarang sepertinya Rinasmi akan menggunakan dari Pakito itu sendiri. Fredo Kitty lah yang akan menggunakan Grok untuk menjadi roamernya nih ya, Cimomo ya dan juga Thalia. Satu hero terakhir ya akan digunakan oleh OP Esport. Apakah mereka masih membutuhkan satu tipe hero yang bisa ngebadanin lagi? Karena sejauh ini kalau hanya berharap nantinya dari Chow kayaknya nggak bakal kuat juga loh, karena gempurannya pasti akan sangat-sangat besar dari geng kapak loh Thalia. Kalau menurut aku ya, Pak Pulung bisa Yuzong sih, tapi One menjadi Shadow Pick. Kalau misalnya OP Sports tapi ke arah One ini, wow, 2 marksman dan draft pick oleh Gepek, di mana Gepek untuk kali ini mereka bisa ngeburst juga di awal-awal dengan adanya Grok. Mereka bisa memberikan gangguan juga, mereka punya Cloud juga nantinya. Tapi balik lagi apabila One nanti bisa bekerja ekstra juga mendapatkan momentumnya, nggak bakal ada yang bisa memberhentikan dia, apalagi kalau di saat crossbow of tanknya aktif. Dan sekarang kita mulai aja game ketiga antara Gepek dan juga OP, di mana untuk Groknya langsung maju ke bagian depan untuk bisa mengganggu dan juga memberikan distraction terhadap orange buff yang akan diamankan oleh OP itu sendiri Thalia. Iya, mencoba untuk mengganggu dan lihat bagaimana dari Fredo Kitty. Udah cukup sekarat dicicil oleh pemain dari OP. Begitu pula dengan ada Ercan. Dia nggak mau ngasih Fredo untuk recall dengan mudahnya. Nge-buying time. Dikejar bahkan mencoba untuk mencicil ke arah seorang Fredo Kitty. Ercan bermain sangat agresif banget karena mereka pede. Mereka punya Selena. Mereka tahu early pressure-nya ini lebih dipegang di tangan teman-teman dari OP. Begitu pula dengan ada Watt di sisi top lane. Coba untuk di pressure 2 lawan 1. Ercan-nya selalu rotasi kali ini Pak Pulung. Yap, tentara Watt di bagian atas sana menghadapi 2 orang sekaligus. Untuk shield turret-nya juga udah mulai terkikis sedikit, mencoba untuk mengamankan Art of Tiberia-nya. Tapi tadi itu sepertinya berhasil untuk tetap mempertahankan dari stack yang dimiliki. Sementara Rinasmi mulai maju ke bagian depan, ada Isansin yang dia ganggu. Fredo Kitty pun di bagian belakang kembali hadir. Power of Nether-nya dikeluarkan, tapi mundur lagi. Ada Ercan yang akan langsung membawa barikade, tapi ada barrier langsung dikeluarkan begitu aja. Dikejar bisa-bisa Rafaelanya, kau mau kemana? Masih selamat. Ada Fazisten udah level 4, siapapun akan langsung bisa ditendang perutnya oleh Fazisten ini sendiri. Nggak ada lagi Cyclone Eye, tapi ada yang Fury-nya langsung aja membuat sebuah hentakan di dalam tanah. Dan juga udah ada satu yang mendapatkan langsung ke arah satu orang Grok. Sementara itu 2 player ataupun 1 sama untuk skor dari masing-masing tim ini, di mana 2 player tadi menjadi korban untuk di awal-awal Thalia. Yes, team fight yang saling tukeran aja dari sisi point pick off-nya. Tapi sementara itu lihat bagaimana kali ini dari objektifnya OP. Mencoba untuk mencicil ke arah turtle-nya. Akankah di-bait aja ditinggalin karena dari Fredo juga sudah membuka power of nature-nya. Mencoba untuk menggagalkan inisiasi dari teman-teman OP Esport. Mencoba untuk dicicil lagi, tapi dari segi turtle-nya masih menunggu. Bahkan kalau kita lihat Nathan yang gak mau melakukan kontes ke arah turtle-nya Pak Pulung. Yap, ini hanya melihat dari kejauhannya ya agak sedikit sulit juga, karena mereka juga udah kalah setup, kecuali mereka nantinya mau gambling. Tapi di atas sana mereka berusaha untuk langsung melakukan sebuah mirroring agar bisa mendapatkan langsung ke arah satu shield turret, dan bahkan mungkin untuk outer turretnya nggak apa-apa, untuk turtle-nya diberikan aja. Tapi mereka langsung membakar habis apapun pertahanan OP yang ada di atas sana ya, Cimomo ya. Iya benar banget. Ini padahal ya harusnya OP yang benar-benar ngeharas di bagian early-nya ya. Tapi ternyata entah kenapa Aulusnya tadi masih bisa ngegeprek-geprek ke arah teman-teman dari OP di area bawah. Jadi aku sempet kayak shock gitu loh. Ini berbeda banget, dan bahkan lihat Pak Pulung Siamonnya keculik lagi. Dia melakukan flicker, knock-out strike-nya juga tadi tampolannya ke arah punggung dari Isansin, membuat ada beberapa tulang yang mungkin bergeser dan juga mengirimkan Isansin yang menuju ke arah base turret-nya lagi nih Thalia. Iya, ini kalau bisa dibilang geng kapak bener-bener ingin meliding tempo permainan dari early, karena mereka tahu OP punya Selena, OP punya Chow, ini bakal bahaya banget early pressure-nya. Makanya mereka mencoba untuk membalikin keadaan. Begitu pula di area top lane, Dede Bocang terkena blazing dua yang cukup sakit. Tapi di sisi lain Nathan-nya yang berhasil untuk diculik. Crossbow of tank sudah melayang di udara, tapi sementara itu Watt masih bisa bertahan karena kita masih di bawah menit kelima juga. One masih membutuhkan item banget, seenggaknya ada satu buah corrosion sight. Tapi sementara itu sudah ada Fredo Kitty yang terkena mountain choker, dicicil, dipukul balik kali ini dari teman-teman geng kapak Pak Pulung.
Buset tuh, coba lihat Pakito tuh sekali masuk pukulan tuh entah tadi ke rusuk kiri, rusuk kanan, tapi One yang mendapatkan space di bagian atas dengan adanya sebuah perimeter yang diciptakan oleh Selena dan juga Rafaela. Yap, Bocang akan mendapatkan lagi gol tambahan dan pasti akan nge-boost juga ke arah item yang bisa dia ambil. Power of Nether dikeluarkan, masuk ke dalam rumputan, ingin mengeluarkan wild charge, tapi dari Kylie-nya masih sempat kabur dan selamat dari hantaman yang dikeluarkan oleh Grok itu sendiri. Hanya saja untuk Rafaela kali ini mengeluarkan satu holy baptism-nya, dia masih bisa kabur daerah tersebut, tapi Nathan-nya begitu menyakitkan dengan super position yang dimiliki dan juga tadi udah ada trofi yang langsung dikeluarkan begitu aja, mengagetkan bagaimana pemain dari OP untuk mendapatkan damage yang sebesar itu loh Thalia. Iya, mendapatkan damage yang cukup sakit. Tapi sementara itu lihat bagaimana kali ini invasi lagi ke arah turtle-nya. Dari OP Esport mencoba untuk langsung di counter aja. Lihat bagaimana Rinasmi-nya pukulannya ke arah Dede Bocang sakit banget. Mencoba untuk di take over dari segi turtle-nya. Sementara itu mencoba untuk langsung di zoning oleh seorang Fredo Kitty. Dengan ada power of nature, gak ada teman-teman dari OP yang berani untuk mendekat melakukan kontes ke arah turtle-nya. Begitu pula dengan ada Rinasmi melakukan split push di arah top lane dijagain oleh Fredo Kitty. Ercan akankah bisa untuk menggagalkan dengan ada satu buah holy baptism untuk ke arah minionnya aja, mencoba untuk dipukul balik. Seorang Rinasmi sudah datang juga Dede Bocang tapi langsung dibalikin. Fredonya masih menunggu momentum, menunggu wild charge juga ke arah Ercan Pak Pulung. Yap, belum ada lagi weakness point yang terbuka, tapi untungnya dengan Needless Flower yang dimiliki oleh One satu weakness point terakhirnya masih ditahan terlebih dahulu. Sedikit lagi HP tersisa dari Pakito, terlalu lama menahan crossbow of tank hingga membuat One-nya malah ditabok perutnya, naik sudah asam lambungnya dan membuat untuk One-nya kembali lagi ke arah base turret yang menunggu respawnnya kembali. Andai tadi crossbow of tanknya keluar, setidaknya dia bisa mencicil damage dan juga mencicil HP yang dimiliki oleh Pakito. Dan juga untuk sekarang pertempuran yang terjadi di tempat yang berbeda, dan Coy udah mulai mendekat juga. Bisa tadi nancep langsung ke arah Groknya di bagian tengah. Ada 3 player, lalu Power Player dikeluarkan, Wave Dragon untuk kali, tapi untuknya masih bisa kabur lagi Grok, tapi ternyata tidak. Holy Baptism pun dikeluarkan hanya guna untuk mendapatkan Grok itu sendiri nih Cimomo. Iya, kalau kita ngeliat tadi sebenarnya sayang banget ya dari Bocang kalau itu benar-benar timingnya pas, dia masih bisa survive, tapi ternyata lihat di area mid pun memang sebenarnya ini yang menakutkan dari Grok ya. Dia bisa benar-benar ngeharas dari awal sampai mungkin bisa dibilang kayak 7 menit team fight pertama gitu loh. Tapi kalau dia misalnya nggak punya power of nature, tentunya dia nggak bisa nggak punya purify gratis tentunya. Dan itu yang membuat dia bisa aja ketangkep sama Sisi dan bahkan The Wave Trigger yang dimiliki sama seorang Fazisten. Kali ini OP mereka ngasih pressure dengan ada satu turret yang dicolong tadi di area bawah dari seorang Ozian One sendiri, karena mereka tahu untuk tim fight 5 lawan 5 kemungkinan menangnya dari OP ini agak sedikit sulit karena mereka belum memiliki damage yang cukup dari Ozian One. Dede Bocang pun harus cari weakness point, sementara di sisi lain Fredo Kitty masih benar-benar kasih pressure terus-menerus Papulon. Jadi mereka harus benar-benar sabar banget nih dari OP. Buset, itu coba tadi sekalinya Rinasmi memberikan tampolannya, ketar-ketir langsung pemain Daupi karena kenapa? Damage-nya terlalu besar. Belum lagi sekarang 2 Max Meru kumpul di bagian tengah. Tapi untuk Chow-nya udah bersiap diri. Siapa yang akan langsung dia culik di mana satu jet kundo terakhirnya, tapi tidak. Dia lebih memilih untuk pergi lagi dari area tersebut karena mungkin untuk momennya belum pas nih Thalia. Iya, masih menunggu untuk momentum yang tepat, setup juga bagaimana kali ini dari Fredo Kitty-nya. Seorang Grok, dia mencoba untuk melakukan fast check, mencoba untuk nge-open map aja, tapi di sisi lain Rinasmi nampaknya terkepung. Mencoba untuk mendapatkan satu poin kill ke arah Dede Bocang, tapi nggak bisa. Teman-temannya sudah langsung membantu dengan ada satu buah Holy Baptism, membuat Rinasmi yang nggak bisa berkutik di sisi top lane, begitu pula di sisi mid lane-nya. Mencoba untuk dimirrori, tapi Fazisten, dia masih punya barrier, dia masih bisa selamat, tapi kehilangan satu buah turretnya di sisi mid lane. Begitu pula di arah bottom lane-nya. Objektif yang berhasil diamankan oleh geng Kappa kali ini, Ozzy N1 dan juga Ercan, dia harus memilih untuk mundur kali ini Pak Pulung. Yap, tadi itu benar-benar bagaimana Sunpo penyelamat jiwanya. Sementara untuk One dan juga beberapa player yang dimiliki oleh OP, mereka mulai bergerak maju ke bagian depan. Ada satu lagi Mountain Shocker langsung dikeluarkan. Terlihatlah posisi pemain yang dimiliki oleh Gepek, tapi itemnya ini dia Cimomo.
Iya, kalau kita ngelihat dari network yang dipegang oleh teman-teman dari geng Kapak, tentunya Cloud di sini bener-bener ngedapetin space yang luas banget. Dia udah level 10 juga, kali ini udah dapetin 2 main core item yang dibutuhkan, Diamond Hunter Sword dan juga Golden Staff, yang kita tahu ini penting banget untuk attack speed dari seorang Cloud sendiri. Apalagi kita tahu kemarin Cloud juga udah dikurangin stacknya, jadi bakal lebih cepat lagi dia udah untuk ngedapetin stack dari artillery-nya, sehingga memudahkan Cloud untuk team fight tentunya dari Blazing Duet yang akan dimaksimalkan dari seorang Watt. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman OP, Dede Bocang kali ini 5.800 dipegang oleh seorang Dede Bocang, dan item pertama dia adalah Wind of Nature bersama dengan Coruscant Sight. Tentunya ini item yang udah nggak asing ya untuk seorang Wan, tentunya udah dibutuhkan banget oleh seorang Wan untuk team fightnya, tapi dia masih mencoba untuk ngebuat ke arah satu item attack speed lagi nih Pak Pulung. Nih di atas sana juga antara Watt satu hit terakhirnya. Kelar sudah, di mana Fuzzy Stand-nya tadi berhasil untuk mendapatkan, di mana Watt juga tadi berusaha untuk nge-buying time, di mana rekan-rekannya sekarang ingin mendapatkan langsung ke arah lore. Ada Anding View langsung dikeluarkan begitu aja, tapi ternyata udah ada Abyssal Roll langsung lancap ke bagian depan. Bisakah dia bertahan? Sementara Groknya pun langsung menjadi komentar 3 player aja di bagian tengah. Sementara itu untuk satu player yang dimiliki oleh Kepek, yaitu udah ada lagi pergerakan dari C-nya, dia masih ingin lebih. Pakitonya berhasil mendapatkan satu orang, yaitu Rafaela. Masih ditampol-tampolin begitu aja, C-nya berhasil mundur ke bagian belakang dengan charge yang dimiliki, tapi ternyata tidak berhasil didapatkan langsung oleh pemain dari OP. OZN1 mengamuk, hilang sudah seluruh player yang dimiliki. Untungnya untuk sekarang Watt-nya udah kembali respawn nih, Talia dan juga Cimomo. Yes, Watt-nya bisa respawn bersama dengan ada Fredo Kitty, tapi walaupun demikian mereka sempat aja hampir terwipe out semua. Sementara dari Lord-nya tanpa pengawalan di arah bottom lane, dan otomatis ini bakal langsung aja dicegat pergerakannya oleh OZN1 tanpa adanya bala bantuan juga dari geng Kapak. Mencoba untuk langsung dihabisi, tapi di sisi lain dari Fredo Kitty sudah mulai memantau. Kal ditutup udah ada portal 1x24 jamnya, sementara Fazisten juga sudah berotasi ke arah bottom lane, regroup semuanya. Sementara dari Wan mencoba untuk menahan di sisi top lane yang gak mau sampai kehilangan dari sisi inhibitor turretnya juga, Pak Pulung. Iya, ini mereka juga harus mengantisipasi bagaimana nanti pergerakan mendadak dari Watt-nya ya. Sekalinya dia masuk ke bagian dalam dengan ada Battle Mirror Image dan juga satu Blazing Duet, ini akan menjadi sebuah neraka untuk pemain OP. Bahkan untuk sekarang ada Fuzzy Stand-nya udah langsung menghilang, berarti 4 orang aja yang bertugas untuk bisa menahan bagaimana gempuran yang akan dikeluarkan oleh Kepek sekarang. Konshel langsung dikeluarkan begitu aja, siapa yang akan langsung menjadi korban dari bagian dalam. Coba lihat, ada Wild Child langsung dikeluarkan begitu ya. Rinasmi langsung mundur oleh baptismnya, tapi dengan ada satu pas dari Power Nether, dia sebuah aman untuk saat ini. Dan juga ini yang baru gue sebutkan tadi, sakit banget itu satu Blazing Duet yang dikeluarkan oleh Watt. Untungnya ada beberapa WON tadi yang masih melindungi pergerakan dari Shanxin, tapi berapa lama itu bisa melindungi dirinya karena basic attack dari Cloud itu sendiri masih tercipta nih, Talia. Yes, masih mencoba untuk nge-buying time aja, tapi sudah didapatkan satu buah targetnya dari Duel Dragon. Sementara itu masih bisa bertahan. Pakito kali ini sudah hilang, mereka sudah kehilangan Rinasmi, salah satu frontliner, mau gak mau pukul mundur. Buying time yang bagus banget dari teman-teman OP. Bahkan kalau kita bilang mereka masih bisa untuk mempertahankan inhibitor turretnya, belum ada yang berhasil dicuri, belum bisa dijebol base-nya oleh teman-teman dari geng Kapak. Ini membawa kita menuju ke arah late game. Udah di menit ke-12, Lord pun udah enhance. Sebentar lagi kita akan melihat juga 1 menit kurang lebih Lord yang akan menjadi perebutan. Tentu saja ini bakal menjadi Lord yang buat siapa aja, Pak Pulung. Yap, ini dia di bagian tengah langsung terkena Abyssal Arrow-nya. Ada Ande Infil langsung dikeluarkan, tapi ternyata Nathan yang langsung dibalaskan keadaan oleh OP. Mereka dikejar habis-habisan. Jay-nya kamu kemana? Satu hit terakhirnya, ya ampun, dikit banget dan bener aja. OZN1 dengan satu buah dash, dia maju ke bagian depan, berhasil untuk langsung mendapatkan Thrashless-nya. Tadi sangat-sangat baik sekali dimanfaatkan oleh OZN1. Menyisakan 3 player aja. Ada satu barrier, 1x24 jam harus menunjukkan surat vaksinasi agar ingin bisa lewat. Tapi 5 player yang dimiliki oleh OP, mereka melihat dari luar, mereka ingin mengurung bagaimana pemain dari GP. Kalian tidak boleh keluar ke arah rumah karena sekarang area pertahanannya menjadi milik dari OP nih, Cimomo. Iya, ini yang membuat teman-teman dari OP masih punya kesempatan tentunya, karena dengan 2 damage dealer dari Bocang dan juga OZN1, tentunya damage-nya sangat amat bisa diungguli dari teman-teman OP sendiri. 40, lihat tuh.
Itu luar biasa, untungnya masih ada WON tadi Penata tadi itu bisa lagi melindungi lini mana sekarang Blazing Glen langsung maju ke bagian depan. Ada beberapa WON langsung diaktifkan begitu yang satu terakhirnya. Walaupun tadi ada Trashless yang mencoba untuk langsung menyambut ke bagian depan tapi Warnya masih bisa bertahan. Ada Warwan juga yang udah gak kuat lagi. 4 player dari OP pun harus meregang nyawa. Sementara Fazisten, aku ingin kabur, aku ingin ngacir. Sunpo-nya bisa menyelamatkan dealnya kabur ke arah yang berbeda. Ini dia charge-nya udah langsung diaktifkan. J-nya mencoba untuk mengejar. Power of Axia juga tadi belum dikeluarkan tapi dengan charge dia mencoba untuk mengecek bagaimana dan siapapun yang ada di dalam rumput tersebut pasti akan langsung ketahuan kali ya. Inisiasi juga langsung ke arah Lordnya karena mereka tahu ini merupakan kesempatan yang besar banget. Gak mungkin teman-teman dari OP bisa melakukan kontes dan mau gak mau OP mereka harus lebih memikirkan bagaimana caranya untuk mempertahankan high ground defense ya, karena kali ini Lordnya udah menit ke-12, Lord yang udah enhance Lord kedua yang bakal sakit banget. Akankah inhibitor turret milik OP bisa untuk dipertahankan atau bakal dijebol aja, karena kali ini bakal ada team fight 5 lawan 5 ditambah Bapak Lord yang terhormat yang udah langsung menuju ke arah top lane-nya. Akan seperti apa settingan dan juga setup war yang dimiliki oleh OP Cimomo? Iya, ini sulit sih menurut aku karena OP mereka benar-benar harus manfaatin sisi yang dimiliki dari Fazistain atau mungkin dari Kyle untuk nge-stop pergerakan dari si Awat nih. Kalau misalnya Awatnya yang nggak terkena sisi atau nggak di knock up, ini berarti free banget Awatnya masuk dengan Blazing Duet Tapulung. Oke. Anda Inferi tadi udah dikeluarkan The Power of X dan juga charge-nya udah langsung dikeluarkan oleh Baptism-nya. Tapi untuk kali ini untuk Pestaretnya mereka masih bisa bertahan. Akankah mereka bisa mendapatkan karena sekarang Nisan yang menjadi korban Rafaelanya langsung down. Sementara Pestaretnya pun menjadi sebuah kehancuran untuk OP itu sendiri. Dan ini dia game penutup kita di babak regular season MDLI di season yang keempat, di mana King Kapak berhasil mendapatkan kemenangan 2-1 dari OP Esports. Wow. Yes, mencegat satu